Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Suja. Kita akan membahas tentang macam-macam najis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Pasal tentang macam-macam najis. Wa kullu ma'i'in, setiap benda cair, kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Maksudnya dari jalan depan dan jalan belakang, dari anus dan kemaluan. Najisun, adalah najis. Jadi setiap benda cair yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang hukumnya najis. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, Anas bin Malik pernah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak buang air, ya, hendak buang air, baik BAK atau BAB, ataituhu bima'in, maka aku membawakan air. Jadi Anas bin Malik ini kan pelayan Rasulullah. Jadi setiap kali Rasulullah hendak buang hajat, ya, itu membawakan air. Fayaghsilu bihi, kemudian Rasulullah menggunakan air itu untuk membasuh atau membersihkan setelah BAK atau BAB. Nah, ini artinya bahwa yang keluar dari jalan depan atau belakang adalah najis. Karena apa? Rasulullah, ya, membersihkan, ya, tempat keluarnya BAK atau BAB. Kemudian dalil lain, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu. Ali ini pernah berkata bahwa aku itu orang yang sering keluar madhi. Keluar madhi. Si Ali ini, ya, Sayyidina Ali ini termasuk orang yang sering keluar madhi. Bukan mani, ya, madhi. Ya. Fa astahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku malu, ya, untuk bertanya kepada Rasulullah. Jadi Ali ini, ya, Sayyidina Ali malu bertanya tentang madhi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswadi fa sa'alahu. Kemudian aku meminta tolong kepada Miqdad bin Aswad untuk menanyakan tentang madhi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nitip pertanyaan melalui Miqdad bin Al-Aswad. Nah, apa jawab Rasulullah? Faqala fihi al-wudu'u. Ya, ini jawaban Rasul tentang madhi, bahwa orang yang keluar madhi maka dia wajib wudu. Maksudnya adalah bahwa itu berarti dia hadas ketika keluar madhi. Wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan yaghsilu dzakarahu, orang yang keluar madhi maka dia, ya, harus membersihkan atau membasuh kemaluannya, wa yatawaddau, dan kemudian berwudu. Nah, ini maknanya adalah bahwa yang keluar dari
kemaluan berupa madhi itu adalah najis. Maka disebutkan tadi setiap benda cair yang keluar dari jalan depan dan belakang adalah najis. Kemudian dalil lain ya yang menunjukkan bahwa benda cair yang keluar dari jalan depan dan belakang adalah najis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini pernah berkata, "Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air besar. Fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjarin. Kemudian Nabi menyuruhku untuk membawakan 3 butir batu. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa diperbolehkan bersuci dengan batu. Maka di sini disebutkan oleh Abdul bin Mas'ud, suatu ketika Rasulullah itu ketika hendak buang air besar, beliau merintahkan Abdul bin Mas'ud untuk membawa 3 butir batu. Fawajadtu hajaraini. Kemudian aku menemukan 2 batu, kata Ibnu Mas'ud. Wal tamastu ats-tsalitsa. Aku mencari batu yang ketiga, falam ajidhu, tapi aku tidak menemukan. Jadi mau nemokno batu 2 tok. Yang satu tidak ketemu. Fa akhadtu rausatan. Wah, ini kemudian Ibnu Mas'ud itu untuk menggenapkan 3 batu itu mengambil sebuah kotoran ya, kotoran hewan. Kotoran hewan yang mana hewannya itu boleh dimakan. Kotoran yang sudah kering tentunya. Fa ataituhu biha. Kemudian aku membawa kotoran hewan itu beserta 2 batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fa akhadha al-hajaraini. Beliau Rasulullah mengambil 2 batu wa alqa ar-rausata, tapi kemudian beliau membuang yang kotoran hewan tadi. Wa qala hadza riksun. Rasulullah bersabda hadza riksun. Ini adalah najis. Artinya apa? Bahwa segala benda cair yang keluar dari jalan depan dan belakang, baik itu keluar dari manusia ataupun binatang, hukumnya najis. Meskipun binatang itu atau hewan itu boleh dikonsumsi dagingnya. Ini contohnya. Ya. Nah, ini dalilnya ya, yang menunjukkan bahwa benda cair yang keluar dari 2 jalan adalah najis. Ya. Ilal mania, kecuali mani, sperma. Jadi semua benda cair yang keluar dari jalan depan dan belakang itu najis. Ilal mania, kecuali sperma. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang mana Sayyidah Aisyah ini pernah berkata, "Kuntu afrukul mania min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mengerok. Paham mengerok nggih? Ketika sudah kering ya tentunya. Aku pernah mengerok mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah itu pernah mengerok mani yang sudah kering dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yadhhabu fayusalli fihi. Kemudian Rasulullah memakai pakaian itu digunakan untuk sholat. Maknanya adalah bahwa mani itu suci. Kalau nggak suci, nggak mungkin Rasulullah menggunakan pakaian yang ada maninya digunakan untuk sholat. Nah, ini. Jadi kecuali sperma atau mani.